Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Musto Imam dari kelas TL2A dari Politeknik Negeri Cilacap. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang PMT atau pemutus tegangan. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Ya. Nah, di sini ada PMT dan fungsi PMT, lalu ada jenis-jenis PMT, gangguan pada PMT, dan PMS atau saklar pemisah atau disconnecting switch. Nah, di sini juga ada cara sistem kerjanya, lalu konstruksi saklar pemisah. Oke, langsung ke materinya. Fungsi PMT. Saklar pemutus tegangan atau PMT atau circuit breaker atau CB berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian pada saat berbeban pada kondisi arus beban normal atau pada saat terjadi arus gangguan. Pada waktu penghubung atau pemutus beban akan terjadi tegangan recovery, yaitu suatu fenomena tegangan lebih dan busur api. Oleh karena itu, saklar pemutus dilengkapi dengan media peredam busur api tersebut seperti udara dan gas SV6. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis PMT. Yang pertama ada saklar PMT minyak. Saklar PMT ini digunakan untuk memutus arus sampai 10 kA dan pada rangkaian bertegangan sampai 500 kV. Pada saat kontak dipisah, busur api akan terjadi di dalam minyak, sehingga minyak menguap dan menimbulkan gelembung gas yang menyelubungi busur api. Karena panas yang menyelubungi busur api ditimbulkan oleh busur api, minyak mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas hidrogen yang bersifat menghambat produksi pasang ion. Oleh karena itu, pemadaman busur api ini tergantung pada pemajangan dan pendinginan busur api dan juga tergantung pada jenis gas hasil dekomposisi minyak. Oke, selanjutnya, nah ini gambarnya ya teman-teman. Itu ada kontak dan ada gelembung gas busur api, minyak di situ yang berwarna hijau dan kontak itu di situ yang berbentuk persegi panjang. Oke. Selanjutnya ada saklar PMT udara hembus atau air blast circuit breaker. Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus arus sampai 40 kA dan pada rangkaian bertegangan sampai 765 kV. PMT udara hembus dirancang untuk mengatasi kelemahan pada PMT minyak, yaitu dengan membuat media isolator kontak dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menghalangi pemisah kontak, sehingga pemisah kontak dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat cepat. Oke, selanjutnya saat busur api timbul, udara tekanan tinggi dihembuskan ke busur api melalui nozzle pada kontak pemisah dan ionisasi media di antara kontak dipadamkan oleh hembusan udara tegangan tinggi dan juga menyingkirkan partikel-partikel bermuatan dari sela kontak. Udara ini juga berfungsi untuk mencegah resurrecting voltage atau tegangan pukul ulang. Kontak pemutus ditempatkan di dalam isolator dan juga katup hembusan udara. Pada saklar PMT kapasitas kecil, isolator ini merupakan salah satu tegangan PMT, tetapi untuk kapasitas besar tidak demikian halnya. Oke, selanjutnya, nah di sini ada gambar diagramnya ya teman-teman, bisa kita lihat. Oke, kita langsung saja ke berikutnya. Nah, yang ketiga ada saklar PMT vakum atau vacuum circuit breaker. Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus rangkaian bertegangan sampai 38 kV. Pada PMT vakum, kontak ditempatkan pada suatu bilik vakum untuk mencegah udara masuk ke dalam bilik. Maka bilik ini harus ditutup rapat dan kontak pergerakannya diikat ketat dengan perapatan logam. Jika kontak dibuka, maka pada katoda kontak terjadi emisi termis dan tegangan yang tinggi yang memproduksi elektron-elektron bebas. Elektron hasil emisi ini bergerak menuju anoda. Elektron-elektron bebas ini tidak bertemu dengan molekul udara sehingga tidak terjadi proses ionisasi. Akibatnya tidak ada penambahan elektron bebas yang mengawali pembentukan busur api. Dengan kata lain, busur api ini dapat dipadamkan. Oke, selanjutnya ada saklar PMT gas SV6 atau SV6 circuit breaker.
Saklar PMT ini dapat digunakan untuk memutus arus sampai 40 kA dan pada rangkaian bertegangan sampai 765 kV. Media gas yang digunakan pada tipe ini adalah gas SV6 atau sulfur hexafluorida. Sifat gas SV6 murni adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak beracun, dan tidak terbakar. Pada suhu di atas 150 derajat Celcius, gas SV6 mempunyai sifat tidak merusak metal, plastik, dan bermacam bahan yang umumnya digunakan dalam pemutus tegangan tinggi. Sebagai isolasi listrik, gas SV6 mempunyai kekuatan dielektrik yang tinggi, 2,35 kali udara, dan kekuatan dielektrik ini bertambah dengan bertambahnya tekanan. Sifat lain dari gas SV6 ialah mampu mengembalikan kekuatan dielektrik dengan cepat. Tidak terjadi karbon selama terjadi busur, api, dan tidak menimbulkan bunyi pada saat pemutus tegangan menutup atau membuka. Selama pengisian, gas SV6 akan menjadi dingin jika keluar dari tangki penyimpanan dan akan panas kembali jika dipompakan untuk pengisian ke dalam bagian atau ruang pemutus tenaga. Oleh karena itu, gas SV6 perlu diadakan pengaturan tekanannya beberapa jam setelah pengisian pada saat gas SV6 pada suhu lingkungan. Oke. Nah, bisa kita lihat ini di sini gambarnya ya teman-teman, gas SV6-nya. Oke, selanjutnya ada gangguan pada PMT. Yang pertama, PMT 20 kV, penyulang gardu induk yang dilengkapi reclosing relay position on reclosing. Apabila trip atau jatuh reclose lockout, maka pernormalannya dengan melokalisir jaringan per section dan dinormalkan secara bertahap sampai dengan recloser pertama dilanjutkan pernormalan dari recloser. Yang kedua ada PMT penyulang 20 kV dengan reclosing relay posisi off. Apabila trip dengan relay kerja GFtar bendera I dan T, maka PMT tersebut dapat dicoba satu kali lagi. Yang ketiga ada PMT penyulang 20 kV dengan reclosing relay posisi off. Apabila trip dengan relay kerja OCR bendera I, maka penormalannya harus dilokalisir dengan dilaksanakan per section. Oke, yang keempat ada PMT penyulang 20 kV dengan reclosing relay posisinya on atau off. Apabila trip dengan relay kerja atau OCR atau GFR, fasa-fasa baik instantaneous atau time delay, maka pernormalannya harus dilaksanakan per section. Nah, yang kelima ada PMT penyulang 20 kV trip. Apabila penyulang tersebut melayani dua wilayah atau UPJ, untuk pernormalannya agar berkoordinasi dengan kedua wilayah tersebut. Oke, selanjutnya yang keenam ada gangguan pada trafo tenaga gardu induk PMT 150 kV, pernormalannya sesuai SOP gardu induk. Oke, ada saklar pemisah atau PMS dan disconnecting switch atau DS, berfungsi untuk mengisolasi peralatan listrik lain atau instalasi lain yang bertegangan. PMS ini boleh dibuka atau ditutup hanya pada rangkaian yang tidak terbeban. Disconnecting switch digunakan untuk mengamankan sistem pada saat tidak berbeban. Disconnecting switch hanya akan membuka pada saat CB benar-benar terbuka. Dan parameter-parameter yang diperlukan lebih didasarkan pada kekuatan DS untuk menambah arus dan tegangan pada saat terbuka dan menyalurkan arus dan tegangan dengan baik pada saat berbeban. Oke, di sini ada sistem kerja disconnecting switch. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di sini. Oke. Baik. Oke. Dari gambar, jika pemutus daya sirkuit breaker CB1 hendak dirawat, maka kedua saklar pemisah DS1 dan DS2 harus dibuka agar CB1 benar-benar bebas dari tegangan tinggi, baik yang berasal dari sumber maupun yang berasal dari induksi muatan pada kawat transmisi. Sebenarnya tegangan pada CB1 dapat ditiadakan dengan membuka CB2 dan DS2, tetapi kawat transmisi dapat dipertegangan karena adanya induksi muatan yang diakibatkan awan bermuatan di sekitarnya atau karena sambaran petir. Oleh karena itu, agar CB benar-benar bebas dari tegangan, maka CB1 harus dipisahkan dari jaringan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka DS1 dan DS2 serta membumikan terminal jaringan dengan saklar pembumian. Oke, selanjutnya
Oke. Di sini ada pengoperasian saklar dapat dilakukan dengan manual atau dengan peralatan elektromekanik. Jika dioperasikan dengan elektromekanik, maka pengoperasian dapat dilakukan dengan lokasi pemasangannya atau dari ruang kontrol. Saklar pemisah juga dilengkapi dengan kontak bantu untuk keperluan indikasi posisi dari kontak. Jika kekuatan dielektrik antara fasa dengan fasa dan antara terminal dengan terminal pada kutub yang sama lebih tinggi daripada kekuatan dielektrik ke tanah, maka saklar pemisah dilengkapi dengan selat pelindung. Oke, selanjutnya ada konstruksi saklar pemisah ya teman-teman. Dilihat dari jumlah kutubnya, saklar pemisah dibagi atas dua jenis, yaitu saklar pemisah kutub tunggal dan pemisah tiga kutub. Berdasarkan pemasangannya, dibagi atas dua jenis. Yang pertama ada 3 isolator pendukung tengah berputar, pemisah ganda. Yang kedua ada 2 isolator pendukung dan pemisah tunggal. Nah, gambar dari kedua saklar pemisah di atas ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ya teman-teman keterangannya di sini. Nomor 1 itu rangkaian pendukung. Yang kedua itu di sini sebagai penggerak mekanik, yang ketiga sebagai pemutar, yang keempat isolator, kelima saklar utama, yang keenam ada kontak, yang ketujuh ada selat pelindung, 8 saklar pembumian, dan yang terakhir yang ke-9 di situ ada terminalnya teman-teman. Oke, nah ini adalah gambar dari PMS 2 isolator pemisah tunggal. Oke, selanjutnya ada PMS 3 isolator pemisah ganda saklar. Nah, di keterangannya di sini yang pertama itu ada rangkaian pendukung, nomor 2 di sini sebagai penggerak mekanik, nomor 3 sebagai pemutar, nomor 4 sebagai isolator, nomor 5 sebagai saklar utama, nomor 6 kontak, nomor 7 selat pelindung, nomor 8 saklar pembumian, dan yang ke-9 sebagai terminal. Oke. Selanjutnya ada cara pemasangan disconnecting switch atau DS. Sukar atau mudahnya pemeliharaan ditentukan oleh metode penempatannya. Sebaiknya saklar pemisah diletakkan pada tempat yang aman dan mudah dicapai guna pemeliharaannya. Untuk mengamankan operasi sewaktu dilakukan pemeliharaan peralatan, maka saklar pemisah dilengkapi dengan saklar pentanahan atau earth switch. Saklar pentanahan dipasang antara bagian yang bertegangan dari saklar pemisah dengan konduktor yang ditanahkan. Saklar pentanahan dapat ditutup hanya jika saklar pemisah telah dibuka. Untuk menjamin hal tersebut, maka saklar pemisah dengan saklar pentanahan dipasang saling mengunci atau interlock. Meskipun disconnecting switch tidak dimaksudkan untuk memutus arus beban nominal maupun arus hubung singkat, akan tetapi memenuhi persyaratan tertentu. Oke. Sekian pembahasan materi tentang pemutus tegangan dari saya. Bila ada kurang kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya Roni Mustaimam dari Politeknik Cilacap. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.